Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Siapkah kalian untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Tidak ada, Bu. Masuk semua. Oke, kalau begitu. Untuk kenyamanan pembelajaran pada kali ini, Ibu meminta tolong untuk kalian mengecek bawah meja kalian masing-masing. Adakah sampah? Jika ada, mohon untuk diambil dan dibuang ke tempat sampah ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jika sudah, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang struktur atom. Adakah dari kalian yang belum paham dan ingin ditanyakan? Sudah paham semua, Bu. Baiklah kalau sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, kita akan mulai pada materi sistem periodik unsur. Pernahkah kalian dari kalian pernahkah pergi ke swalayan maupun pergi ke perpustakaan? Adakah dari kalian yang memperhatikan susunan dari barang-barang di swalayan maupun di buku-buku di perpustakaan? Nah, dari kalian pernahkah pergi ke swalayan maupun pergi ke perpustakaan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Adakah dari kalian yang memperhatikan susunan dari barang-barang di swalayan maupun di buku-buku di perpustakaan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Baik, Maudi, kira-kira bagaimana barang-barang di swalayan dan di perpustakaan disusun? Barang-barang di swalayan dan buku-buku di perpustakaan disusun berdasarkan jenis mereka yang sama, Bu. Ya, betul sekali. Barang-barang di swalayan dan buku-buku di perpustakaan disusun berdasarkan jenis yang sama. Misalnya, jenis susu akan disusun di rak yang sama. Lalu, jenis makanan akan disusun di rak lainnya dengan jenis makanan yang sama. Dan barang-barang lainnya akan disusun seperti itu juga. Sama halnya dengan buku-buku yang ada di perpustakaan, disusun berdasarkan jenis yang sama. Misalnya, jenis fiksi akan dikumpulkan di rak yang sama, lalu jenis non-fiksi akan dikumpulkan di rak sama. Selain itu, di perpustakaan juga diurutkan berdasarkan huruf abjad, alfabet. Lalu, adakah yang tahu
fungsi dari pengelompokan tersebut? Saya Bu, untuk mempermudah kita saat mencari barang yang kita butuhkan saat di swalayan maupun mencari buku saat di perpustakaan. Iya, betul sekali. Dengan pengelompokan ini akan memudahkan kita saat mencari barang-barang di swalayan maupun buku di perpustakaan. Lalu, bagaimanakah dengan sistem periodik unsur? Dikelompokkan berdasarkan apakah sistem periodik unsur? Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian ya. Nah, sekarang kalian sudah mendapat lembar kerja kalian masing-masing. Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi tentang perkembangan sistem periodik unsur. Kelompok akan Ibu bagi menjadi 4 sesuai dengan nomor absen kalian. Sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang perkembangan sistem periodik unsur. Silahkan diperhatikan dengan seksama ya.
Baiklah, sekarang video telah selesai Ibu tayangkan. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri-sendiri. Lalu, jangan lupa tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar pekerjaan yang telah Ibu bagi. Untuk sumber lainnya, silahkan kalian membaca buku paket kalian atau dapat mengambil sumber lainnya di internet. Ibu memberi waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Silahkan untuk memulai diskusi kalian. Jika ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Sekarang diskusi dapat dimulai.
Apakah udah selesai anak-anak berdiskusinya? Maaf Bu, belum selesai. Belum selesai, Bu. Baiklah, waktu akan Ibu tambah 5 menit jika belum selesai berdiskusi. Mohon digunakan sebaik-baiknya ya. Nah, sekarang kalian sudah selesai berdiskusi, benar? Baik, Bu. Sekarang Ibu meminta salah satu dari perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setiap kelompok akan mempresentasikan satu perkembangan saja sesuai dengan nomor kelompok kalian ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dobe Reiner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 buah unsur, sehingga disebut triade. Di dalam triade, unsur kedua memiliki sifat-sifat yang berbeda di antara unsur ke-1 dan unsur ketiga, dan memiliki massa atom dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ketiga sama. Kelebihannya, keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua, tengah, merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Kekurangannya, kurang efisien karena beberapa unsur tidak termasuk dalam kelompok triade padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan kelompok 1. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 perwakilannya silahkan untuk maju. Selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Triade DB Reiner mendorong John Alexander Reina Newlands untuk melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav sehingga disebut hukum oktav. Tabel berikut menunjukkan pengelompokan unsur berdasarkan hukum oktav Newlands. Kelemahan. Dalam kenyataannya, mesin diketemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok. Terima kasih kelompok 2. Sekarang mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya perwakilan kelompok 3. Silahkan untuk maju. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kita tentang perkembangan sistem periodik unsur yang dikemukakan oleh Dmitri Ivanov Mendeleev.
Pada tahun 1869, Demetri melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian Mendeleev menyusun unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu jalur vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan atom relatif dan ditempatkan dalam satu jalur yang disebut periode. Kelebihan dari teori yang diusung Mendeleev yaitu sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Yang kedua, meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui sedangkan untuk kelemahannya yaitu masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya, Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Sekian saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih perwakilan kelompok 3. Mari kita beri aplaus. Selanjutnya perwakilan kelompok 4 alias kelompok terakhir. Silahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kita tentang perkembangan sistem periodik unsur menurut Henry Moseley. Tabel periodik Mendeleev dikemukakan sebelum penemuan struktur atom, yaitu partikel-partikel penyusun atom. Partikel penyusun inti atom yaitu proton dan neutron, sedangkan elektron mengitari inti atom. Setelah partikel-partikel penyusun atom ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel proton atau elektron sama, tetapi jumlah neutron berbeda. Unsur tersebut dikenal sebagai isotop. Jadi terdapat atom yang mempunyai jumlah proton dan sifat kimia sama, tetapi masanya berbeda karena massa proton dan neutron menentukan massa atom. Dengan demikian, sifat kimia tidak ditentukan oleh massa atom, tetapi ditentukan oleh jumlah proton dalam atom tersebut. Jumlah proton menyatakan nomor atom. Dengan demikian, sifat-sifat unsur ditentukan oleh nomor atom. Keperiodikan sifat fisika dan kimia disusun berdasarkan nomor atomnya. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil percobaan Henry Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal sebagai sistem periodik bentuk panjang, terdapat lajur mendatar disebut periodik dan lajur tegak yang disebut golongan. Sekian saya perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan kelompok 4. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4.
Baiklah, semua perwakilan kelompok telah maju. Sekarang, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Dobener menunjuk berdasarkan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut triad. Kemudian Newland, unsur-unsur diurutkan letaknya dengan kenaikan massa atom relatifnya sehingga terjadi pengulangan di setiap unsur ke-8 yang sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav. Kemudian menurut Mendeleev, menyusun sistem periodik berdasarkan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Yang terakhir yaitu Moseley, disusun berdasarkan kenaikan atom-atomnya, maka sifat akan berulang secara periodik. Baik Ica, terima kasih atas kesimpulannya. Akan Ibu tambahkan ya. Jadi, perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari pembagian antara logam dan non-logam. Kemudian dilanjutkan dengan teori Dobener, yaitu unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Kemudian ada teori Newlands, yaitu jika unsur-unsur diurutkan letaknya dengan kenaikan massa atom relatifnya sehingga sifat unsur akan terulang pada setiap unsur ke-8. Ini sesuai dengan kenaikan tanggal not lagu atau oktav. Kemudian muncul lagi teori Mendeleev, yaitu menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam suatu lajur yang disebut dengan periode. Yang terakhir yaitu menurut Moseley, yaitu unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan terulang secara periodik. Nah, penyusunan menurut Moseley inilah yang kita kenal dengan sistem periodik modern. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui perkembangan sistem periodik unsur. Adakah yang belum paham dan ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Bu. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat sistem periodik unsur, mohon untuk dipelajari dulu ya. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.